Ada kembali bersama kami di Showbiz dan sekarang masih membahas terkait dengan Hari Film Nasional. Tadi sudah ada sutradara, sudah ada aktor, dan sekarang saya mau wawancarai dari sudut pandang produser gimana memandang Hari Film Nasional di Indonesia. Ada Mbak Frederika. Halo Mbak Frederika, apa kabar? Halo, baik, terima Kabar kasih. baik, terima kasih. Ini juga saya ucapkan selamat Hari Film Nasional. Ternyata kan Mbak Frederika ini adalah salah satu insan lah di industri perfilman. Nah, Mbak Frederika memandang dari sudut pandang seorang produser, industri film kita tuh sekarang kayak gimana sih sekarang? Berwarna. Semarak ya, semakin semarak ya dengan banyaknya box office yang didapetin mulai dari tahun pastinya post pandemic. Mulai makin rame gitu, 2023, 2022, sekarang juga 2024, sekarang sudah agak lain, sudah sekian juta penonton gitu ya, jadi semakin berwarna. Makin berwarna, tapi kira-kira dari kualitas film kita yang memang sudah semakin berwarna dan beragam, ada nggak PR-PR yang masih harus kita catch up gitu, harus kita kejar? PR pasti selalu ada, karena kan benchmarknya kita harus semakin lebih tinggi gitu ya. Di situ ada Hollywood, terus Korea juga sekarang semakin maju gitu, maksudnya dari sisi Asia gitu, terus Bollywood dan Tollywoodnya juga sekarang semakin marak gitu ya. Jadi harus tetap selalu belajar. Jadi nggak pernah ada rasa cukup sebenarnya kalau dari sisi produser gitu ya. Baik, untuk supaya bikin film kita lebih berkualitas lagi gitu ya. Pastinya gitu, karena dengan maraknya bukan hanya dari sisi bioskop, layar lebar gitu, tapi dari sisi OTT internasional kan juga udah mulai masuk ke Indonesia gitu. Jadi itu juga memberikan kita kesempatan banyak sekali gitu. Karena dengan kesempatan dalam arti kata produksi Indonesia sudah bisa ditonton internasional secara worldwide gitu ya. Dan itu juga sangat menarik gitu menurutku ya. Nah ini menarik nih ketika Mbak Frederika menyinggung soal OTT. Ya. Kalau dulu kan orang nonton film ya udah pasti hanya di bioskop, tapi Iya. sekarang sudah platformnya sudah lebih banyak. Nah Benar. kalau dari kacamata produser ini benar-benar pure peluang yang besar atau sebenarnya ada challenge-nya juga di balik itu? Sebenarnya kita lihat ini sebagai opportunity, sebagai peluang gitu, karena bisa dibilang filmnya OTT sama filmnya layar lebar itu punya diferensiasi tersendiri. Jadi mana yang nyaman kita nonton di rumah, mana yang nyaman kita akan menikmati di bioskop gitu. Contoh misalnya sekarang lagi tayang Dune. Dune tuh rasanya enak banget kalau kita nonton di layar lebar gitu, apakah IMAX atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita nonton film salah satu film yang mungkin di OTT sekarang lagi jalan gitu, kayak misalnya Gadis Kretek gitu yang kemarin ramai di salah satu platform gitu ya, itu kan rasanya enak kalau kita nontonnya sambil sama keluarga di rumah Santai gitu, gitu. santai gitu sambil ngopi-ngopi sore gitu. Nah jadi memang ada punya kenikmatan tersendiri lah gitu dan kepuasan sendiri gitu. Memang cinema experience itu tidak pernah bisa dilawan gitu ya. Rasanya tuh enak banget gitu kalau kita nonton di bioskop gitu. Oke, terakhir deh untuk Mbak Frederika, kalau kita berbicara soal iklim bisnis dari industri film ini sendiri, apa kira-kira mungkin masukan juga untuk pemerintah, industri kreatif supaya industri film baik itu yang di bioskop maupun yang di OTT ini benar-benar bisa apa ya namanya menggelembungkan lagi, menggelorakan lagi film-film kita yang memang berkualitas. Kadang-kadang kan ukuran berkualitas itu dari sisi budget sebenarnya gitu. Kenapa film Hollywood Dune bisa seperti itu gitu production value-nya? Of course karena dia punya 200 juta dolar production budget gitu, which is Indonesia belum menyanggupi ke sana gitu. Tapi saya yakin maksudnya entah akan di tahun berapa kita pasti akan bisa memproduksi dengan budget besar yang bisa dinonton sama dunia internasional gitu ya gitu, nggak kalah gitu. Mungkin sekarang sudah mulai sebenarnya dengan beberapa sutradara kita seperti Molly Surya atau mungkin Timo gitu yang sudah dilirik sama dunia internasional gitu ya, dan itu salah satu artinya sangat bagus Indonesia untuk bisa mulai dilirik di dunia internasional gitu. Kayak misalnya contoh kalau saya lagi ke film market, salah satu film market internasional gitu ya. Oh Indonesia, The Raid, pasti itu gitu yang teringat, yang muncul gitu, dan kita bangga maksudnya itu adalah salah satu produk Unggulan kita ya. Budaya Indonesia kita gitu dengan silat dimunculin di sana gitu, jadi ya menyenangkan. Gitu. Oke, terakhir sekali ini janji terakhir, kira-kira Mbak Frederika apa harapannya untuk industri perfilman ke depan di Indonesia?
jangan berhenti berkarya. Jadi kita harus tetap berkarya terus karena begitu banyak ide cerita di luar sana yang bisa difilmkan. Oke, jangan berhenti berkarya ya. Nah, pemirsa juga jangan berhenti nonton kita karena setelah ini masih akan ada informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Showbiz. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.